Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari bersama persiapkan hati dan pikiran kita di hari dan kesempatan yang indah ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita datang ke hadirat Tuhan, sama-sama kita sembah Dia. Ini kami Rehoboth Church Bapa, yang datang pada kesempatan yang indah ini menghadap hadirat-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke hadirat-Mu. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Mari kembali katakan bersama, ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Katakan, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Bersama dengan para malaikat-Mu kami datang Bapa, bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu,
kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji Engkau, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Sampai selamanya kami akan memuji-Mu Bapa. Engkau yang hidup, yang setia mendampingi hidup kami. Engkau tempat perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Kepadamu lah kami berlindung dan bernaung ya Bapa. Sampai akhir hidup kami, sampai memutih rambut kami, sampai akhir detak jantung kami mengabdi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal
perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sekali lagi bersama katakan, sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini, itu adalah anugerah yang besar di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, taruh setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba, biarlah itu isi hati Tuhan sendiri yang ingin Tuhan sampaikan untuk umat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam surat 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang fokus hidupnya yang hanya diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya, atau perjumpaan kelak dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Majikan yang sangat dijunjung tinggi. Dia sebagai pelayan Tuhan yang sangat setia. Sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Yang tidak dapat digantikan dengan apapun, apalagi dengan kebahagiaan dunia yang fana ini, yang semu ini. Bagi Rasul Paulus, sesuatu yang bernilai kekal itu tak dapat digantikan dengan apapun yang bernilai fana, yang bernilai sementara. Sebagai sesuatu yang sangat berharga. Walaupun Bapak Ibu, di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak penderitaan, aniaya, pergumulan hebat yang harus dialami oleh Rasul Paulus di dalam pengiringannya. Tetapi Rasul Paulus menganggap bahwa semua itu adalah penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kelak akan diperolehnya di dalam Kristus Yesus. Dalam firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa segala pergumulan, penderitaan, aniaya yang berat, penderitaan yang begitu keras yang dihadapinya, itu adalah bagian daripada pertandingan iman yang harus dijalaninya
di dalam perjalanan hidupnya. Rasul Paulus sungguh menyadari itu. Namun pertanyaannya saudaraku, mengapa Rasul Paulus sampai bisa begitu all out membela Tuhan, sampai bisa begitu all out dengan tekun, dengan gigih, dengan giat, dengan rajin Rasul Paulus seolah-olah tidak mempedulikan kenyamanan hidupnya, kebahagiaannya disingkirkan, kesenangan-kesenangannya disingkirkan hanya untuk melayani Sang Majikan Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Rasul Paulus telah memindahkan hati ke dalam kerajaan sorga. Memindahkan hatinya ke dalam kerajaan sorga, saudara, berarti bahwa seluruh hidupnya, seluruh harapannya, seluruh perhatiannya hanya diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada lagi yang lebih berharga. Bagi Rasul Paulus, kemuliaan kekal yang paling berharga itu yang ada di dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diperolehnya di dalam Kristus Yesus kelak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah yang Rasul Paulus ingin kita teladani, supaya kita pun dapat menghayati kekekalan, hidup kekal kita. Supaya Rasul Paulus itu ingin supaya kita yang ada hidup sekarang ini dapat menghayati walaupun kita masih berada di dalam dunia saat ini, tapi kita bisa memindahkan hati kita dalam kerajaan surga. Kita tidak lagi terikat dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Tapi masalahnya saudaraku, ini yang menjadi satu hal yang ironis. Masih banyak kegagalan hidup orang-orang Kristen sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang disebabkan oleh satu hal yang kedengarannya sederhana namun sangat prinsip, yaitu masih banyak anak-anak Tuhan yang walaupun sudah memiliki jam pelayanan yang padat, memiliki jam pelayanan yang ketat, begitu rajin ke gereja atau menjadi hamba Tuhan sekalipun, namun belum sungguh-sungguh memfokuskan hidupnya kepada Tuhan dan kerajaannya. Karena hidupnya masih tersita, hatinya masih terparkir di dalam dunia ini. Masih tidak ada sesuatu yang menarik dibandingkan dengan kecintaan dengan dunia pada saat ini. Itulah realitasnya, itulah kenyataannya. Mengapa Rasul Paulus sampai mengatakan, aku harus memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lebih lagi berharga, tidak ada yang lebih berharga lagi dan lebih mulia daripada kerajaan surga itu sendiri. Tetapi bagi kita seringkali percintaan dengan dunia itu begitu melekat, begitu indahnya, sampai kita tidak dapat mengalihkan pandangan kita, perhatian kita untuk meninggalkan percintaan dengan dunia. Kita seringkali tidak sadari akan hal itu, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang tersesat, yang dibutakan mata rohaninya oleh kegelapan, oleh kuasa kegelapan, oleh iblis kuasa kegelapan. Sehingga tidak dapat lagi melihat, tidak memiliki lagi kehausan, kerinduan untuk memperkarakan nasib kekal. Tidak lagi memiliki suatu kerinduan untuk memperkarakan nasib kekal. Hidupnya hanya diarahkan bagaimana untuk mencintai dunia dan segala kenikmatannya. Untuk mencintai dunia dan segala kenikmatannya. Walaupun di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi begitu kuatnya kita, karena sejak kecil kita sudah diarahkan
untuk bagaimana kita bisa menjadi nomor satu. Hidup kita hanya untuk bagaimana kita meraih sukses. Bagaimana kita bekerja keras. Tidak terkalahkan. Untuk menjadi terpandang, untuk menjadi terhormat di mata dunia. Tetapi ironisnya, di balik kesuksesan yang ada itu, saudaraku, bisa orang sukses karena kerja keras, karena tujuan hidupnya yang jelas seperti itu untuk menjadi sukses, menjadi nomor satu yang tidak terkalahkan. Tetapi ironisnya adalah mereka tidak sama sekali memikirkan kerajaan sorga. Tidak ada waktu untuk memikirkan nasib kekalnya kelak. Ini sungguh sangat ironis. Ini sungguh sangat ironis, saudaraku. Kuasa kegelapan dengan berbagai manuvernya itu, dengan kelicikannya berusaha membutakan mata rohani anak-anak Tuhan. Padahal dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, mengingatkan kepada kita semua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya sebagai orang percaya, haruslah fokus hidup kita arahkan pada hal yang bersifat kekekalan, bukan pada kefanaan yang sementara. Bukan pada kefanaan, tapi begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tersesat di sini, hanya mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang kelihatan, yang fana, yang sementara. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, menasihati kita semua untuk kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini yang membebani hidup kita. Berbagai macam keinginan-keinginan percintaan dengan dunia, itu yang membebani hidup kita. Kita tanggalkan, kita masuk di dalam suatu perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Dan perlombaan ini bukan perlombaan yang ringan, saudara. Ini perlombaan yang sangat berat. Bukan hanya sulit, tetapi sangat sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan di ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita memandang Tuhan. Karena begitu beratnya persoalan, pergumulan, masalah hidup yang harus kita hadapi. Di dalam perlombaan ini, di dalam pertandingan hidup ini, kita harus memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Yesus. Karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dengan begitu tekun, dia memikul salib sampai di puncak Golgota. Menanggung bantahan yang begitu hebat. Rela menderita bagi kita semua. Kita telah diberikan contoh begitu hebat penderitaan yang harus Tuhan lakukan, yang harus dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah sebabnya dikatakan bahwa dalam pertandingan ini, pertandingan yang harus kita lalui. Begitu berat, perlombaan yang harus kita ikuti, begitu berat. Setiap orang harus mau mengikut aku, kata Tuhan di dalam Lukas 9:23. Artinya, orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu harga yang harus kita bayar. Tidak mudah. Semua orang masuk di dalam satu perlombaan. Pasti kita semua mengalami pergumulan. Pasti kita mengalami persoalan. Pasti kita mengalami halangan dan hambatan di dalam hidup ini. Tetapi itu adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Janganlah kita menganggap bahwa pergumulan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bukan. Itu adalah salah satu cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Cara Tuhan, alat yang Tuhan pakai supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu cara yang Tuhan pakai
untuk kita menjadi dewasa, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena pergumulan kita yang sesungguhnya, saudaraku, bukanlah pergumulan kita melawan berbagai macam persoalan, pergumulan hidup, sakit, penyakit, masalah ekonomi, itu akan dapat diselesaikan pada waktunya. Tetapi masalah dan pergumulan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita dapat mentaati kehendak Tuhan. Itulah masalah dan persoalan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kita mentaati, kita setia kepada Tuhan, menjalani perintahnya. Ayat Lukas 14 ayat 27 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Jadi itu syarat yang harus kita lakukan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan mengikut Tuhan. Dan barang siapa yang tidak mau memikul salibnya setiap hari, ia tidak layak, tidak dapat menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian jelas firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dengan jelas juga mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding. Hidup ini adalah suatu pertandingan. Hidup ini adalah suatu pertandingan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pertandingan, kita masuk semua dalam perlombaan. Kita masuk dalam satu pertandingan. Tetapi bukan pertandingan yang salah. Kita masuk dalam bukan satu arena yang salah. Tetapi pertandingan iman yang benar. Apa itu pertandingan iman yang benar? Untuk merebut hidup yang kekal. Bukan merebut dunia dan segala kenikmatannya. Tetapi rebutlah hidup yang kekal. Merebut sesuatu yang kita arahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Yang kita arahkan hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Pertandingan kita biasanya, saudaraku, yang dikejar oleh manusia itu adalah pertandingan hidup bagaimana menjadi nomor satu. Terhormat, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan yang melimpah, ya, atau memiliki prestis hidup yang tinggi, yang rata-rata dikejar oleh manusia. Itu yang memotivasi hidup manusia, saudaraku. Yang memotivasi hidup seseorang untuk menjadi pemenang. Namun tidak sadar, seringkali kita menjadi tidak sadar bahwa itu bukanlah fokus hidup yang benar. Fokus hidup yang benar itu harus kita arahkan seluruhnya. Perhatian kita, hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Ini sesuatu yang bukan sulit tetapi sangat sulit. Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan dunia pada saat ini. Ya, yang begitu mencintai dunia. Sulit. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kita mohon pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Supaya kita tidak dibutakan mata rohaninya. Kita dapat sadar, kita dapat bertobat. Kita dapat bertobat. Untuk kita masuk di dalam suatu pertandingan iman yang benar. Untuk meraih hidup yang kekal. Kata meraih, saudaraku, itu berarti ada satu kesengajaan, ada satu upaya, ada satu usaha, ada satu perjuangan untuk meraih hidup yang kekal itu. Ada satu perjuangan. Tidak dengan sia-sia, tidak dengan cuma-cuma diberikan, saudaraku. Ada satu perjuangan untuk kita dapat merebutkan hidup yang kekal itu. Untuk dapat merebut hidup yang kekal itu. Kita di mana kita harus menyangkal diri, pikul salib tadi. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat dikatakan, 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Allah? Kita harus bergaul karib dengan Tuhan.
Kita harus mengalami Tuhan. Kalau bergaul itu kan tidak cukup 1 kali 2 kali, saudaraku. Yang namanya bergaul itu harus intensif. Harus ada satu relationship, harus ada satu hubungan yang harmonis. Baru kita dapat mengenal seseorang. Saya ingin mengenal seseorang, saya harus bergaul. Bergaul itu tidak cukup 1 kali, 2 kali, tapi harus sering kali. Baru kita dapat mengenal karakter seseorang. Baru kita bisa mengenal seseorang itu siapa. Begitu juga kalau kita ingin mengenal Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita bergaul setiap hari, kita akan tahu siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang disiplin, kita akan ikut disiplin, saudaraku. Kita akan bisa ikut disiplin karena bergaul seringkali, hari demi hari. Dengan orang yang disiplin, kita menjadi disiplin. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin, kita pun juga bisa ikut rajin, saudara. Setiap kali kita melihat begitu rajinnya seseorang, jadi kita bisa terbawa ikut menjadi rajin. Begitu juga kita sering kali bergaul dengan Tuhan, intensif dengan Tuhan, harmonis dengan Tuhan. Begitu lekatnya bergaulan kita dengan Tuhan, begitu akrabnya kita bergaul dengan Tuhan, kita pun akan terimpartasi akan sifat dan karakter Kristus di dalam hidup kita. Untuk apa? Agar semakin hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengenal Allah yang hidup. Supaya apa? Kita berkenan kepadanya. Supaya kita bisa merebut hidup yang kekal itu. Merebut hidup yang kekal. Ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Karena sudah begitu lekat kita hidup dengan cara hidup dunia. Dengan kenyamanan hidup. Pola dunia pada saat ini. Yang individualis. Yang egoistis. Yang materialistis. Itu cara hidup dunia. Itu cara kerja dunia seperti itu. Dan iblis membutakan kita sehingga kita tidak bisa lagi merindukan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Kita takut kehilangan segala kenyamanan dunia ini. Tetapi tadi saya katakan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan akan sanggupkan kita kalau sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekarang firman Tuhan katakan kita mesti berbalik arah. Sekarang tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Seperti juga yang telah dicontohkan oleh Rasul Paulus. Memindahkan hati ke kerajaan sorga. Itu kita seperti menambak tembok, saudaraku. Sulit kita seperti menambak tembok yang tinggi. Tetapi tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan akan menolong kita. Dalam 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akan tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Akan kekal untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang yang memilih dan memiliki fokus kepada Tuhan ditandai dengan memiliki hasrat yang kuat untuk mencintai Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Dan kecintaannya kepada Tuhan itu menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Harusnya bagi kita pun, kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Ada sebuah lagu yang sering dulu kita nyanyikan dengan syair lagu yang indah. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah kutemukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan. Agar cinta tak pernah padam. Agar cinta kita, api cinta kita kepada Tuhan tak pernah padam. Kita jaga selalu api cinta kita kepada Tuhan tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora kita nan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Tuhan, aku cinta padamu.
Tuhan, aku cinta padamu. Tunjukkan rasa cinta kita. Ekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dengan mentaati segala kehendak-Nya. Dengan bagaimana kita memfokuskan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan bagaimana kita fokus untuk mentaati segala kehendak-Nya. Itu. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku cinta padamu. Ekspresikan gelora cinta kita kepada Tuhan. Betapa indahnya syair lagu itu. Jadi saudara-saudaraku, jika kita fokus hanya untuk mencintai Tuhan, kita akan terus terhubung, terkoneksi kuat dengan Tuhan. Karena fokus hidup yang benar itu berarti perjalanan hidup seseorang yang memiliki arah yang jelas dan benar. Kalau tidak memiliki arah dan jelas, yang jelas dan benar, kita akan tersesat. Fokus hidup kita akan dibelokkan. Kuasa kegelapan akan membelokkan fokus hidup kita. Sehingga kita tidak lagi merindukan. Kita tidak ada lagi suatu kehausan. Tidak lapar dan haus akan Engkau. Tidak memiliki satu kehausan akan Tuhan. Namun tidak sedikit pula saudaraku. Banyak orang-orang yang memiliki sikap dan memilih sikap seperti kisah perumpamaan orang kaya yang bodoh itu di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Yang mengarahkan seluruh hidupnya untuk perkara-perkara yang fana dunia. Dikatakan, jiwaku banyak barang ada padamu, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kisah perumpamaan orang kaya bodoh itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah itu nanti? Untuk apa kita begitu ngotot habis-habisan, memperkarakan perkara-perkara dunia. Pagi, siang, sore, malam, kita mengejar kekayaan dunia untuk meraih sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk siapakah itu nanti? Kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, kita miskin di hadapan Tuhan, tidak memiliki prestasi apapun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Artinya, apakah artinya kedudukan tinggi, jabatan tinggi, gelar tinggi, kehormatan, kekayaan dan segala keberhasilan hidup, kalau pada akhirnya dia terpisah selama-lamanya dari hadapan Tuhan? Apa gunanya? Itu suatu kesia-siaan saudaraku. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia dan segala isinya? Sudah diingatkan dalam Kolose 3 tadi dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan kita masih mengikatkan diri kepada perkara-perkara yang di bumi ini. Orang-orang pada kisah seperti orang kaya yang bodoh tadi saudaraku, hidupnya merasa kuat, kokoh, stabil, tidak mudah goyah, atau merasa mapan, sampai tidak lagi memerlukan Tuhan. Sampai tidak lagi memerlukan Tuhan. Padahal keadaan bisa berubah setiap saat tanpa bisa diprediksi. Jadi baiklah, di sisa umur hidup kita, di waktu dan kesempatan yang masih kita miliki, ayo kita perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan kita sia-siakan. Marilah kita arahkan hidup kita, hati kita, fokus hidup kita. Segala harapan kita fokuskan kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Selamat berjuang, Bapak Ibu Saudara yang dalam kasih Yesus Kristus. Stay focused and God bless. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan beri. Terima kasih
untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh mendengarkan kembali dan dinasehati, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk kami harus tetap fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Sebab betapa singkatnya umur hidup kami ya Bapa. Betapa singkatnya. Tanpa terasa kami sudah sampai di ujung hidup kami. Kalau kami tidak perhatikan bagaimana kami hidup, kami akan terhilang dari pandangan-Mu Tuhan, dari hadapan-Mu. Tapi tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Untuk kami dapat fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan loh jiwa kami Tuhan. Untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.